Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Putri Faradela dengan NIM 23158 dari kelas Jaringan Komputer 1 IF3D Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum modul 3 Jaringan Komputer 1. Untuk pengerjaannya sendiri kita akan mengikuti instruksi dari modul yang telah diberikan. Ini Nah, kebutuhan perangkatnya sendiri ada router, switch, PC, kabel konsol, dan juga kabel Ethernet. Nah, kita langsung aja ke setup topologi dan inisiasi perangkatnya. Kita diminta untuk menyambungkan perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi lalu dikabelkan. Nah, di sini kita ambil dulu ada routernya, lalu ada switch, ada dua PC, lalu kita kabelkan. Nah, ketentuannya itu kita lihat dari ini ya. Pertama kita akan ganti dulu namanya. PC 0 ini menjadi PC A, lalu switch menjadi S1, router menjadi R1, dan PC1 menjadi PCB. Oke, kita kabelkan menggunakan kabel strike dari pertama dari PC A menuju S1 itu di F0/6, lalu dari S1 F0/5 menuju router 01, lalu dari router 00 menuju PCB. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address, subnet mask, dan juga default gateway dari PC A dan juga PCB. Nah, kita klik PC A-nya, lalu pilih yang desktop. Nah, pilih ini, IP configuration. Kita copy IP-nya, subnet mask-nya, lalu default gateway-nya. Begitu juga dengan yang PCB. Nah, kita ke langkah selanjutnya. Itu kita diminta untuk melakukan pinging PCB melalui jendela command prompt-nya yang di PC A. Kita klik PC A-nya, lalu kita pilih command prompt. Nah, ketik ping, lalu masukkan IP address dari PCB 03. Ya, 03. Lalu kita pinging. Nah, di sini outputnya udah terlihat ya, request tampak. Nah, ini tuh nunjukin kalau pingingnya itu nggak berhasil. Kenapa? Karena router yang kita punya itu belum dikonfigurasi. Jadi kita harus konfigurasi routernya dulu. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi router. Sebelumnya kita akan menyambungkan PCB dan juga routernya ini menggunakan kabel konsol. Nah, lalu kita akan masuk ke modus configuration-nya. Kita ke terminal, kita OK, kita ketik dulu dan enter. Nah, di sini ya, kita enablekan routernya, lalu configure terminal. Nah, selanjutnya itu kita akan memberikan nama pada perangkat routernya. Karena tadi namanya adalah R1, maka di sini kita kasih nama host1. Hostname R1. Nah, routernya sudah berubah menjadi R1. Lalu kita akan matikan DNS lookup-nya. Nah, no IP domain lookup. Stripnya ini. Lalu kita kelas ini sebagai password. Caranya kita ketikkan enable secret. Nah, kelas sudah jadi passwordnya. Kemudian kita line console. Nah, selanjutnya di sini juga diminta untuk memberikan Cisco sebagai password konsol, lalu enablekan loginnya. Password Cisco. Password Cisco. Nih, password Cisco. Lalu di login.
Nah, kita exit dulu. Kemudian di sini berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan loginnya kembali. Nah, kita lainkan lagi line VTY mau. Nah, baru kita password Cisco lagi. Lalu di login dan exit. Nah, setelah itu lakukan enkripsi. Service password encryption. Service password encryption. Nah, lalu diminta untuk membuat banner. Banner MOTT. Nah, di dalamnya ini terserah mau dikasih banner apa, kayak alert apa gitu. Jadi kita coba pakai login dulu. Seterusnya, kita akan konfigurasi dan aktifkan kedua interface pada router. Jadi tadi ada routernya itu ada G000 dan G001. Maka keduanya akan kita konfigurasikan dan kita aktifkan. Pertama interface G000 dulu. G000. Setelah itu kita masukkan IP address-nya beserta subnet masknya. Lalu di no shutdown. Kita exit. Oke. Nah, lalu ke yang kedua. Sama. Jangan lupa masukkan IP address-nya. No shutdown. Wah, no. Oke. Nah, ini sudah aktif, sudah dikonfigurasi. Sekarang kita akan konfigurasikan deskripsi interface-nya. Satu-satu juga, sama. Kita tampilin dulu interface G000. Nah, lalu deskripsinya. Terhubung ke PCB. Oh, di no shutdown. Lalu exit. Yang kedua juga. Description. Untuk yang G001 ini terhubungnya ke switch. Oke, sudah. Terus kita akan mengaktifkan routing IPv6-nya dengan cara IPv6 unicast routing. IPv6. Guys. Lalu kita akan simpan running configuration-nya ke file startup configuration. Kita copy running config startup config. Oh ya, kita exit dulu. Baru di copy running config startup config.
kita akan eh udah di ping juga. Nah, sekarang kita ping ulang PCB dari jendela command prompt PCA. Nah, tinggal. Nah, sekarang udah ada reply-nya ya. Ini pingnya berarti berhasil. Nah, pertanyaannya apakah pingnya berhasil? Jawabannya berhasil karena routernya juga sudah dikonfigurasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi switch. Kita akan sambungkan konsol. Selanjutnya kita akan mengenablekan switch-nya. Kita masuk ke terminal. Nah, kita enable. Nah, lalu kita configure router. Nah, lalu hostname S1. Nah, switch-nya udah berubah jadi S1. Lalu kita matikan DNS lookup-nya juga. No IP domain lookup. Lalu kita konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. Terus kita konfigurasikan default gateway-nya. Lalu kita simpan. Terus selanjutnya kita akan memastikan konektivitas end-to-end-nya. Dari PCA, kita akan ping PCB. Tadi udah ya, sudah bisa. Sekarang kita dari switch 1 ping PCB. Nah, ini pingnya udah sukses ya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan informasi perangkat. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel routing pada router menggunakan show IP route. Nah, kita buka di sini. Nah, ini maaf karena tadi ada sedikit kesalahan, tapi nggak apa-apa, ini sudah bisa muncul lagi. Nah, kita langsung masukkan aja perintahnya, yaitu show IP route. Nah, ini ya. Nah, ini tampilannya dari tabel routing pada routernya. Ini ada pertanyaannya, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung. Nah, di sini ada nama-nama dari kodenya, tapi yang terkoneksi secara langsung itu yang ini, C. Jadi kode C. Kode C. Kemudian, berapa banyak entry rute yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Nah, entry rutenya ini menggunakan kode C ya. Ada dua. Ada C yang ini dengan gigabit Ethernet 0000 dan C yang gigabit Ethernetnya 001. Nah, tapi untuk selain itu total entry-nya itu ada 4 ya. Ada 2 IPv4 dan 2 IPv6. Kemudian jenis interface diasosiasikan ke rute berkode C. Jadi untuk interface-nya sendiri itu adalah ini gigabit Ethernet 000 dan gigabit Ethernet 001. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan informasi rute IPv6-nya menggunakan perintah show
IPv6 rute. Ini tampilan informasi rute IPv6-nya. Kemudian kita akan menampilkan informasi interface pada router R1. Jadi 001. Kita tunggu. Nah, eh, apa status operasional dari interface G001? Jadi status operasionalnya itu up, artinya terhubung. Nih, ini garis ini itu nunjukin kalau gigabit Ethernet 0001 itu terhubung atau up. Line protokolnya juga up, connected. Terus apa alamat media access control atau MAC dari interface G001? Jadi untuk MAC itu di sini tulisannya adalah internet address ya. Jadi internet address atau MAC addressnya itu ada 192.168.11/24. Lalu bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Ditampilkannya ini secara langsung sebagai IP address yang telah dikonfigurasikan pada interface tersebut. Lalu kita akan menampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Nah, di sini ada perintah ya. Kita ada perintah masukkan show IP interface brief pada router. Nah, di sini ya. Ini kita tampilkan show IP interface brief. Nih, jalannya. Lalu untuk melihat informasinya, PV6 interface brief. Nih, ada yang salah. Terus show Windows switch. Show IP interface. Ya, ya. Oke. Terus sekarang ada pertanyaannya lagi. Jika interface G001 diperlihatkan administratively down-nya, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? G0001. Pada intinya, apabila G001-nya itu diperlihatkan administratively-nya itu down, maka yang harus kita lakukan itu bisa kembali ke interface-nya itu, lalu kita akan masukkan ini lagi, perintah ini. R1 config interface G001, lalu R1 config if no shutdown. Tuh, supaya berubah menjadi up. Lalu apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Ini IP address yang salah karena seharusnya IP address-nya itu kalau G001 adalah mana nih? Oh, ini 1.1. Apa yang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pin dari PCI ke PCB itu nggak akan terjadi karena nggak ada jalur. Jadi hal ini akan menyebabkan konektivitas pada jaringan dan kedua perangkat tidak dapat berkomunikasi dengan baik.
Nah, sudah selesai. Itu tadi pengimplementasian membangun jaringan switch dan router menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk tugas praktikum modul 3 jaringan komputer 1 cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.